Iya, Oke. karena dalam kerumunan ya. Kalau Iya. kita pakai teori psikologi masa Oke. Gustav Le Bon kan dia bilang bahwa manusia dalam kerumunan itu jati dirinya hilang. Nggak ada lagi Cakri, nggak ada lagi Robert, nggak ada lagi Nasiti. Serem juga ya. Yang ada adalah massa. Oke. Jadi toh gue kalau lakukan ini gue nggak akan menanggung Nggak. tanggung jawabnya Iya. gitu. Saya Jadi cuma itu- ikutan aja kok gitu ya. Iya, maka ketika di dalam kerumunan tuh orang gampang sekali tersulut emosi, terbakar amarahnya. Kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh kerumunan itu gitu. Kasus main hakim sendiri oleh warga tengah ramai di sosial media. Tragedi pertama terjadi di Tabanan, Bali. Seorang pria tewas dikeroyok dan sepeda motornya dibakar massa setelah tertangkap basah diduga mencuri ayam aduan. Pihak kepolisian telah bergerak cepat menangkap pelaku dan menetapkan 5 orang warga sebagai tersangka pengeroyokan. Ironis serupa terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah. Seorang terduga pencuri motor ditarik paksa keluar dari dalam swalayan lalu dianiaya secara brutal oleh kerumunan warga hingga menghembuskan napas terakhir di lokasi kejadian. Tak hanya di daerah, aksi kekerasan massal juga mengguncang ibu kota, tepatnya di kawasan Matraman Dalam, Jakarta Pusat. Hanya dipicu perkara sepele berupa gesekan di jalan raya dan suara knalpot, amarah massa dengan cepat tersulut hingga berujung pada aksi pengeroyokan fatal. Iya, beberapa hari belakangan ini mungkin ada seminggu, udah mau 2 minggu ya. Ya. Kita kayaknya mendengar, disuguhkan, menyaksikan, melihat tayangan soal kok masyarakat kita jadi suka main hakim sendiri gitu ya. Jalanan ataupun lingkungan yang seharusnya ini menjadi ruang bersama, kita beraktivitas dengan aman dan nyaman. Ini tuh bukan ruang sidang, tapi kenyataannya masyarakat kita tuh seperti emosinya berubah Gampang menjadi tersulut gitu. betul, gampang tersulut. Ini baru dugaan bisa berubah menjadi langsung vonis di tempat. Sementara kemarahan langsung berubah menjadi hukuman. Nah, kita tidak lagi percaya sama hukum dan prosesnya. Apakah sebenarnya masyarakat kita akhirnya mulai berani, yuk kita jadi kayak menciptakan pengadilan sendiri nih di lingkungan kita. Itu yang akan kita bahas karena ini berangkat dari beberapa kasus-kasus yang juga kita highlights ya juga di Nusantara TV. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu ordal saya episode kali ini. Ada Nastiti lagi Lestari. Lagi-lagi Nastiti Lestari. NLL. Sobat kentol saya. Tapi hari ini beneran analis kriminologi aja ya. Terima kasih. Oke, Terima kasih. baiklah. Dan ada wajah baru yang sebenarnya sudah lama warawiri di ruang redaksi begitu ya. Yang suka teriak-teriak di ruang redaksi. Ada Robert Parus. Apa kabar, Bang Robert? Kabar baik. Manajer News and TV. Nah, akhirnya bisa Manager kita News tangkap. Production. Tenang, kita tidak main hakim sendiri, tapi kita akan main di atas meja redaksi gitu ya. Nih langsung aja, kita ke analis kriminal kita dulu nih. Karena ini urusannya soal hukum ya kan. Masyarakat kita memang sudah tidak percaya lagi sama penegak hukumnya terhadap prosesnya. Atau ada dorongan yang lain sebenarnya membuat masyarakat kita di Tabanan Bali, baru dugaan. Tapi harus meregang nyawa. Di Morowali juga dugaan curanmor. Lalu yang kelompok yang dekat-dekat sama kita gitu ya di kawasan Matraman Dalam. Nah ini masyarakatnya memang sudah nggak peduli percaya sama hukum atau ada hal dorongan yang lain sebenarnya yang menyebabkan Sebelum kita bicara soal dorongan lain itu, saya ada kata-kata hari ini. itu. Kata-kata hari ini lebih ingat ternyata daripada Iya. hostnya. Masa menghakimi tanpa rasa. Rasa iba hilang berganti benci. Benci membutakan nurani manusia. Korban tak bersalah gugur hanya karena emosi. Cakep. Cakep, padahal harusnya benci tapi rindu. Coba kalau kayak gitu kan Itu kayaknya tahun 60-an nggak itu ada udah main nggak ada hakim lagi. sendiri tuh. Monggo. Saya juga tidak mau kalah. Boleh, boleh. Tetap Jangan dulu. lakukan apa yang lakukanlah apa yang kau ingin orang lain lakukan untukmu, dan jangan lakukan apa yang kau tidak ingin orang lain lakukan untukmu. Oke. Benar. Jadi benar. Kalau nggak mau dicubit, jangan cubit orang Jangan cubit lain orang. gitu ya. Mirip lah ya. Oke. Setuju. Oke. Nah tadi masyarakat kita sebenarnya ada apa sih sampai kok mereka melupakan gitu
Hukum itu ada loh, tapi kenapa jadi milihnya main Sebenarnya hakim ini sendiri? nggak semata di masyarakatnya aja ya, nggak semata ada di individual atau pelaku kejahatan. Kejahatannya yang mereka lakukan memang salah, tapi itu tidak semata-mata yang harus kita lihat gitu. Ada faktor situasional dan struktural yang saling ketemu di sini, Cak. Ada kalau kita baca pakai kacamata kriminologi, yang paling relevan adalah ada 3 unsur ya. Pertama adalah social disorganization. Oke. Ketika kontrol sosial informal lemah di masyarakat dan institusi formalnya dalam hal ini penegak hukum, entah itu polisi, entah itu kejaksaan, pengadilan, Lagi sibuk soalnya. lagi sibuk, Iya. hitungin duit. Orang Orang pintu. kepercayaan terhadap mereka semakin lama semakin menurun. Kemudian sebagian orang merasa ya udah fungsi itu berhak diambil alih oleh mereka. Sebagian orang berpikir seperti itu. Oke. Maka ketika ada kekerasan, nah ini Nggak apa-apa gitu. kita ke yang kedua, kenapa nggak papanya itu? Ketika dalam kerumunan itu ada de-individuation, jati dirinya menghilang, kemudian kontrol diri lama-lama tipis, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Rasa tanggung jawab yang diemban sebagai individu mungkin Hilang. juga tidak ada, hilang karena sibuk dalam kerumunan massa itu. Kalau kita pakai Padahal hanya dalam satu waktu aja gitu ya, itu semua bisa delete hilang gitu. Iya, Oke. karena dalam kerumunan ya. Kalau Iya. kita pakai teori psikologi massa Gustav Le Bon kan dia bilang bahwa manusia dalam kerumunan itu jati dirinya hilang. Nggak ada lagi Cakri, nggak ada lagi Robert, nggak ada lagi Nasiti. Serem juga ya. Yang ada adalah massa. Jadi toh gue kalau lakukan ini gue nggak akan menanggung Nggak. tanggung jawabnya Iya. gitu. Saya Jadi cuma itu- ikutan aja kok gitu ya. Iya, maka ketika di dalam kerumunan tuh orang gampang sekali tersulut emosi, terbakar amarahnya. Kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh kerumunan itu gitu. Oke. Di situ terjadi de-individuation tadi. Kemudian yang ketiga ada frustration, aggression. Frustasi, rasa marah yang mendorong orang kemudian berbuat agresi, berbuat kekerasan gitu. Frustasi, rasa marah karena orang melihat kok tingkat kriminalitas kita semakin naik sih, street crime di mana-mana semakin canggih, Tapi modusnya. penegakannya kemana nih gitu? Penegakannya kemana? Tadi yang pertama Iya. struktur institusi formalnya Struktur. sudah berkurang kepercayaan masyarakat terhadap institusi formal. Kemudian di satu sisi ada rasa takut juga akan menjadi korban kriminal berikutnya. Dan ada rasa khawatir atau mungkin dia pernah jadi korban begal, Iya, korban iya, maling, dia iya. pernah menderita kerugian akibat pernah menjadi korban-korban kekerasan. Tapi kasusnya dia belum tuntas misalnya. Belum tuntas misalnya, Deg-degan masih jadinya, mengendap, pernah frustasi. lapor polisi tapi nggak pernah ada kejelasan misalnya. Oke. Maka ketika ada orang yang terduga sebagai pelaku, rasa frustration, aggression tadi dilimpahkanlah ke orang itu. Apalagi kalau orang terduga pelaku tadi punya label, Cak. Ya, oke. Label bahwa dia residivis, dia tukang mabok, dia pengangguran, dia preman. Oke. Jadilah sempurna tadi 3 alasan Padahal itu. sebenarnya di momen itu dia tidak melakukan apapun Bisa begitu jadi, ya. bisa Tapi jadi. karena sudah labeling itu jadinya abisin Sudah aja. jadi labeling dan masa kerumunan dia ikut-ikutan, jadilah situasi sempurna itu. Oke.